Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bahan belajar dan persiapan tes wawancara, soal wawancara Panwaslu Desa 2024 bisa Anda pelajari pertanyaan-pertanyaan berikut. Adapun soal tes wawancara PKD Pemilu 2024 berikut disertai dengan kunci jawaban yang inspiratif. Nah, saat ini diketahui proses dan tahapan rekrutmen Panwaslu Desa untuk Pemilu 2024 sedang berlangsung. Jadi, pastikan untuk mempersiapkan tes wawancara PKD Pemilu 2024 dengan mempelajari contoh soal atau pertanyaan berikut. Nomor 1, silakan ceritakan mengenai diri Anda. Kunci jawabannya, ceritakan tentang statusmu saat ini. Apabila fresh graduate, bisa dengan menjelaskan jurusan kuliah, pengalaman organisasi, dan sebagainya. Kemudian, jika sudah memiliki pengalaman bekerja, silakan jelaskan posisi dan kinerja selama bertugas. Nomor 2, apa motivasi Anda ingin mendaftar Panwaslu Kelurahan Desa? Kunci jawabannya, motivasi saya mendaftar Panwaslu Kelurahan atau Desa atau PKD ini adalah untuk mendedikasikan pikiran, tenaga, dan waktu saya untuk mengawasi setiap tahapan pemilu 2024. Nah, hal tersebut demi terciptanya pemilu 2024 yang berkualitas dan berintegritas sesuai dengan asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nomor 3. Apa yang kamu ketahui tentang Panwaslu Kelurahan atau Desa di jajaran pengawas pemilu? Kunci jawabannya, Panwaslu Kelurahan atau Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu tingkat kecamatan atau Panwaskam untuk melaksanakan pengawasan pemilu di tingkat kelurahan atau desa. Nomor 4. Bagaimana cara Anda mengawasi tahapan pemilu 2024 yang berkualitas dan berintegritas? Kunci jawabannya, saya akan melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan atau Desa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selanjutnya nomor 5. Apa saja tugas Panwaslu Kelurahan Desa? Kunci jawabannya, sesuai pasal 108 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tugas Panwaslu Kelurahan Desa diantaranya mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan desa yang terdiri atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kampanye, pendistribusian logistik pemilu. Nomor 6. Apa saja yang wewenang Panwaslu Kelurahan Desa? Kunci jawabannya, berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilih Panwaslu Kelurahan Desa berwenang menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu kepada Panwaslu Kecamatan. Selanjutnya, membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. 7. Apa saja kewajiban Panwaslu Kelurahan Desa? Kunci jawabannya, Panwaslu Kelurahan atau Desa berkewajiban menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil, melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu kecamatan sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya, menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di wilayah kelurahan atau desa. Nomor 8. Apa yang dimaksud dengan pemilihan umum atau pemilu? Kunci jawabannya, pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soal nomor 9. Pemilu DPR, DPD, dan DPRD berasaskan, kunci jawabannya, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nomor 10. Kapan pemungutan suara pemilu DPR, DPD, dan DPRD dilakukan? Kunci jawaban, pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Nomor 11. Kapan tahapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan? Kunci jawabannya, tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 22 bulan sebelum hari pemungutan suara. Soal nomor 12. Siapakah yang mengangkat dan memberhentikan Pantarlih? Kunci jawabannya yaitu PPS. 13. Ada berapakah tahapan penyelenggaraan pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012? Sebutkan. Ada 11, yaitu: pertama, perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan pelanggaran pemilu. 2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Nomor 4. Penetapan peserta pemilu. Dan 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Nomor 15. Dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, KPU kabupaten atau kota dibantu oleh, kunci jawabannya, dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK. Oke, soal nomor 16. Daftar pemilih sementara atau DPS disusun oleh PPS berbasiskan pada, kunci jawaban, wilayah rukun tetangga atau nama lain. Nomor 16. Berapa hari daftar pemilih sementara atau DPS diumumkan oleh PPS? Nah, kunci jawabannya 14 hari. Nomor 17. Berapa hari masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS diterima PPS? Kunci jawaban, nah paling lama itu 21 hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan. Nomor 18. PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu paling lama berapa hari? Kunci jawaban, 14 hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat. Nomor 19. Apa dasar KPU kabupaten atau kota dalam menetapkan? Kunci jawabannya, berdasarkan daftar pemilih
sementara hasil perbaikan atau disingkat DPSHP. Nomor terakhir, nomor 20 yaitu kapan KPU kabupaten atau kota menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT. Kunci jawabannya yaitu paling lama 7 hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nah, mungkin sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.